kabar semuanya? Kembali lagi di podcast LNG TV edisi ke-6, tempat kita berbagi informasi penting dan menarik dari berbagai sumber. Nah, bersama saya lagi Anissa, dan saya sekarang sudah ditemenin sama Ibu Nini Rahmawati. Assalamualaikum Bu. Selamat datang. Terima kasih sudah main ke podcast LNG TV Bu ya. Mau ngobrol-ngobrol dan berbagi sama teman-teman di rumah semuanya Bu ya. Kabarnya baik Bu? Alhamdulillah baik. Kita harus tetap sehat ya Bu ya di tengah pandemi kayak gini. Kesehatan nomor 1 dan paling penting. Oke. Nah teman-teman di rumah, kali ini kita akan membahas tentang produk-produk dari kelompok Saputra Snack ya Bu ya. Jadi nanti kita akan kulik nih. Ini produknya seperti yang udah teman-teman lihat di depan kita. Produk dari Saputra Snack ini banyak banget nih. Saya sampai bingung mau nyoba yang mana nanti Bu. Nah jadi kita mulai ngobrol aja Bu ya. Iya. Nah kenapa sih Bu namanya ini kelompok Saputra Snack, bisa diceritakan? Awalnya itu kelompok Saputra Snack itu saya ambil dari nama anak saya. Anaknya Ibu? Iya, namanya Radiko Farel Saputra. Jadi saya masukkan untuk jadi nama kelompok. Nama kelompok, nama produksi. Nama produksinya. Iya. Nah, terus ini kan yang saya lihat di keripik ikan bawis nih kemasannya namanya Omah Bawis Pak Ucil. Nah, kenapa ini kok Omah Bawis Pak Ucil? Kenapa logonya seperti ini? Kalau untuk Omah Bawis Pak Ucil itu ada cerita yang unik untuk dari Pak Ucilnya sendiri. Apa tuh Bu, bisa diceritain? Kalau Pak Ucil itu awalnya suami saya itu panggilannya Ucil gitu. Jadi dari situ kami itu kepikiran pas waktu mau mendaftarkan haki. Nah dari situ tuh kami ditanya, kamu harus punya logo atau brand. Di situ terpikir langsung, oh Pak Ucil aja biar gampang diingat. Mudah ya Bu ya? Mudah diingat gitu ya. Jadi terinspirasi dari nama suami Ibu gitu. Nama Jadi, suami, panggilannya Pak Ucil jadi dijadikan brand gitu ya. Iya, jadi jadikan brand. brand. Tapi unik sih Bu, saya juga pas tahu Pak Ucil. Jadi ketika orang-orang ngomong tentang keripik ikan bawis, udah pasti ke Pak Ucil, belinya ke Pak Ucil. Nah, jadi pasti sasarannya langsung Pak Ucil ini ada di kelompok Saputra Snack seperti itu. Iya. Nah, oke nih Bu. Jadi kelompok Saputra Snack ini berdiri di tahun berapa Bu? Kalau berdirinya Saputra Snack itu di tahun 2012. 2012. Iya. Berarti sudah sekitar 8 tahun ya Bu Iya, ya? iya. Nah, awalnya itu apa sudah menjadi kelompok Bu, sebuah kelompok? Belum, awalnya itu kami usaha keluarga. Usaha keluarga. Jadi kami kelola itu satu keluarga. Tapi kami harus untuk persyaratan masuk untuk di dinas perikanan kayak gitu, kita harus punya kelompok dan kita harus merangkul warga dan masyarakat sekitar. Jadi kita membuat suatu kelompok dan di kelompok itu kita punya produk masing-masing. Dan biar kita sama-sama bisa mempunyai izin-izin dari usaha kami. Oh, benar-benar. Jadi Ibu ini merangkul masyarakat sekitar ya, yang punya usaha juga. Iya, dan pemula seperti itu. Ayo nih gabung di kelompok Saputra Snack biar untuk perizinan dan lain-lain menjadi lebih mudah ya Bu. Iya, komunikasinya lebih mudah. Betul. Kalau ada informasi apa segala macam itu lebih mudah kalau kita berkelompok gitu seperti itu. Nah, karena ini berkelompok Bu pasti kan punya anggota nih. Nah, jumlah anggotanya ini sekarang sudah berapa? Awalnya 6 orang dan untuk sekarang 2020 ini sudah 12 orang. Sudah 12 orang. Iya. Jadi dari awal 2012 awalnya punya 6 orang aja, Iya, sekarang sudah ada 12 orang yang bergabung di dengan Saputra Saputra Snack. Snack. Nah, Bu, seperti yang kita tahu ini kan kita sedang berada di tengah-tengah pandemi. Iya. Apakah berdampak kepada kelompok Saputra Snack, Bu? Kalau untuk produk oleh-oleh itu sangat berdampak karena kami kan di sini mengandalkan ada tamu yang masuk dan keluar Bontang dan orang yang libur, cuti seperti itu, dan di masa pandemi kita kan tidak bisa kemana-mana. Benar-benar. Jadi kita harus tetap di rumah dan ya sangat berpengaruh untuk Sangat berpengaruh ya Bu ya. untuk produk oleh-oleh ini. Jadi
biasanya orang yang butuh oleh-oleh nih seperti ada yang dari luar Bontang, Iya. mungkin orang-orang dari luar kota berkunjung ke sini Iya, mencari betul. oleh-oleh. Iya, betul. Sambil wisata di Bontang. Benar-benar. seperti Tapi itu. karena pandemi jadi terhambat Bu Iya, ya. terhambat, iya. Nah terus karena tadi ada dampak yang Ibu rasakan, kondisi produksinya pada saat itu seperti apa Bu? Kalau untuk keripik bawis itu kita memang benar-benar tidak produksi sama sekali, hampir 2 bulan lebih. Hampir 2 bulan lebih Iya. tidak produksi ya Bu Iya. ya. Tapi saya tutupin dengan produk yang lain. Jadi saya membuat kayak semacam tela-tela frozen Tela-tela seperti frozen, itu yang hari-hari dibutuhkan masyarakat untuk cemilan apa segala macam. Jadi Jadi tengah pandemi di rumah iya. aja ya Bu ya. Jadi orang butuh masker, kita buatkan masker. Ibu juga membuat Iya, buat masker. Baru kita juga menjahit daster karena ibu-ibu kan butuh daster karena di rumah aja Iya, kan. benar-benar. Pokoknya kita harus bisa cari celah lah untuk menutupin di masa pandemi itu. Dan saya menjahit tas juga di waktu luang kayak seperti itu. Nah, berarti yang tadi Ibu katakan itu salah satu strategi ya Bu. Iya, Salah satu strategi untuk bisa bertahan di tengah pandemi. Iya. Nah, ini kan Bu di depan kita sudah ada produk-produknya Ibu nih dari Saputra Snack dengan brand Pak Ucil. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih Bu ke teman-teman di rumah produknya ada apa aja nih Bu? Ada keripik bawis yang pastinya. Keripik bawis ini ya Bu ya. Iya. Nih teman-teman keripik bawis. Ya itu ada Ini harganya berapa Bu? 18.000. 18.000 nih. Segini hanya 18.000 teman-teman. Ini enak banget ya Bu ya. Nah, jadi selain keripik bawis ini ada apa lagi Bu? Untuk keripik bawis ada 4 varian rasa. Oh, ada 4 varian rasa. Ada 4 varian rasa: balado, original, jagung bakar, dan telur asin. Nah, ini yang balado ya, ini yang balado. Ini tadi yang original Bu ya. Iya. Ini yang original, ini yang balado. Terus yang pink ini apa Bu? Itu yang jagung bakar. Yang pink ini yang jagung bakar, ini. Terus yang warna biru Bu, Telur asin. telur asin. Iya. Sampai rasa telur asin juga ada ya Bu ya. Jadi terus ada lagi yang teri crispy. Teri crispy, teri Crispy crispy. ini ada varian rasa juga, sama varian rasanya ada macam-macam, 4 macam varian rasa. Benar-benar. Ada stik rumput laut, Hmm? ada nastar rumput laut, Nastar rumput laut iya, Bu. nastar rumput laut, putri salju rumput laut, juga yang baru kemarin tuh bikin abon. Bikin abon. Iya. Jadi yang paling terbaru dari kelompok Saputra Snack Iya. ini adalah abon. Abon, iya. Abon itu abon apa Bu? Ini abonnya abon rendang. Abon rendang. Iya. Gimana tuh Bu abon rendang? Saya kayaknya nggak bisa ngebayangin nih gimana tuh abon rendang. Abonnya itu saya kasih nama Borena. Mm-mm. Borena itu namanya dari abon rendang ikan tuna. Ikan tuna. Jadi abon ini berasal dari ikan tuna. Ikan tuna, iya. Ikan tuna dengan aroma rendang mungkin ya. Iya, jadi kita bumbuin dengan bumbu rendang dan aromanya nanti keluarnya aroma rendang gitu. Jadi kita makan ikan laut tapi berasa makan rendang gitu. Berasa makan rendang. Jadi rendang ikan ya Bu ya. Ikan Kayaknya enak banget Bu kalau dimakan pakai nasi panas ya berasa wih lagi makan rendang. rendang. Itu rendang ikan. Iya, rendang baik. ikan. Iya, karena di Bontang kan mayoritas kan hasil laut ya, Mbak, ya. Hasil laut. Kemarin tuh karena gini, saya melihat tuna itu banyak sekali di Bontang gitu dan besar-besar itu bagus juga untuk kalau kita buat. Jadi Ibu manfaatkan Iya. untuk dibikin apa nih ikan tuna. Iya. Jadi terpikirlah untuk membuat abon Borena ya tadi. Borena. Abon rendang ikan tuna. Iya. Nah, terus ini Bu yang saya pegang ini ada putri salju. Iya. Putri salju ini tadi katanya dari rumput laut. Iya, dari rumput laut. Berarti di dalam putri salju ini ada olahan rumput laut nggak? Ada bahan baku rumput lautnya. Bahan yang baku masuk rumput di situ. laut. Iya, jadi rumput laut yang kita olah, kita masukkan di dalam adonan putri salju. Nah, ini di harga berapa Bu? Saya bisa beli ini di harga berapa? 65.000. 65.000. Nah, nih teman-teman. Ini putri saljunya ada kandungan rumput lautnya ya. Kandungan rumput lautnya. Jadi harganya cuma 65.000 ya Bu ya. 65.000 ya ampun. Murah banget teman-teman yang suka sama rumput laut terus pengen juga makan dalam bentuk lain ya Bu ya. Nah, bisa banget nih beli putri saljunya dari kelompok Saputra Snack seperti Iya. itu. Ada juga tadi nastarnya ya Bu Iya, ya. nastar rumput laut. Nastarnya.
Nastarnya sama yang coklat ini apa, Bu? Yang coklat ini kue coklat rumput laut. Kue coklat rumput laut. Jadi ini juga berbahan dasar rumput laut. Saya jadi penasaran, Bu, rasanya. Rasa kue coklat dicampur rumput laut di dalamnya. Luar biasa, Ibu ini. Ada juga itu sirup rumput laut juga. Sirup rumput laut Iya, ada juga. sirup rumput laut dan ready to drink rumput laut juga ada. Nah, ini Bu, ini apa nih? Kecil Nah, dan imut-imut gitu, ini apa? ini sambal cocol tela-tela. Sambal cocol tela-tela. Iya, sambal cocol Sambal tela-tela. cocol tela-tela. Jadi ini tadi tela-telanya kita nggak bisa bawa untuk ya. nggak Jadi apa-apa. ini sambalnya aja yang kita Oh gitu. Jadi yang tadi Ibu bilang singkong frozen tadi, Iya, singkong frozen. dalam bentuk tela-tela berarti ya, Bu? Iya, Tela-tela. frozen. Terus ini sambelnya. Iya. Waduh. Jadi kalau habis digoreng gitu baru dicocol pakai gitu, anget-anget. rasanya. Enak jos Bu Iya, tadi, Bu ya. Nih teman-teman, sambelnya ini berapa harganya, Bu? Sambalnya 15.000. 15.000 aja. Nah, ini enak banget nih, warnanya menggiurkan, Bu ya. Gimana rasanya? Pasti Ada enak dua banget nih. macam. Heeh. Ada Oh, yang dua pakai macam. ikan. Mm-mm. Kalau yang pakai ikan 25.000. Oh gitu. Jadi ini ada yang dua varian, ada yang biasa aja, Yang biasa. original lah, sama campuran ikan. Campuran ikan. Oh seperti itu. Jadi benar-benar semuanya hasil olahan laut ya, Bu ya. Ada hasil olahan laut. Nah, oke. Ini tadi borena ya, Iya, Bu ya. borena. Borena ini teman-teman. Borena ini harganya berapa, Bu? Borena itu 25.000. 25.000 nih. Teman-teman, ini banyak banget loh, ini penuh. Nih. Ini saya pegang, ini penuh isinya. Ini cuma 25.000. Iya. 25.000 teman-teman udah bisa menikmati borena atau abon rendang ikan tuna dari Saputra Snack. Terus ini sirup ya, Bu? Iya. Sirup rumput laut. Ini yang bukan ready to drink ya, jadi harus dicampur Iya, harus dicampur air dulu, dengan air sama es ya. Iya, Wah, sama seger es. banget nih teman-teman. Ini berapa, Bu, harganya? Itu harganya 25.000. 25.000 segini nih teman-teman. 25.000 teman-teman udah bisa nikmatin sirup rumput laut, ditambah nanti di rumah ditambahin air putih sama es, Bu ya. Iya. Ini seger banget teman-teman kalau siang-siang terik begini ya, Bu ya. Bener, harus nyobain nih sirup rumput laut dari Saputra Snack seperti itu. Nah ini tadi stik rumput laut. Iya, Itu stik rumput laut. Berarti ini dari rumput laut juga, Bu? iya. Kami buat dari rumput laut juga, jadi ada tambahan rumput lautnya di dalamnya. Ini harganya berapa, Bu? Itu harganya 15.000. 15.000 nih. Ini dia stik rumput laut ya, Bu. Stik rumput laut dengan harga 15.000 aja teman-teman udah bisa ngerasain enaknya stik ini gitu. Nah, ini banyak banget sampai saya bingung. Nah, di ujung sana itu, Bu, ada tas-tas apa ini, Bu? Ini tas bontang. Kami buat memang karena kemarin kan kita tidak boleh tuh ya pakai plastik, Pakai ya, plastik, untuk kantongan plastik apa. Jadi kemarin untuk oleh-oleh itu kami tawarkan ke pengunjung tas batik bontang ini. Tas batik bontang. Jadi batiknya ini memang batik tulis, ya batik tulis batik bontang yang kita tempelkan di situ. Boleh saya lihat, Bu? Ini sepertinya menarik perhatian saya ini. Jadi ini batik bontang, Bu ya? Iya, batik batik bontang. bontang. Ini burung kuntul perak. Iya betul. Oh, ini buatan Ibu? Iya. Wah, luar biasa teman-teman. Ibu Nini ini selain jago banget buat produk-produk, bisa juga ngejahit tas rapi ini. Ini rapi banget loh, Bu, serius. Jadi ini Ibu buat sendiri untuk produk-produk ini. Iya. Karena memang di Bontang sendiri sudah mulai meninggalkan plastik ya, Bu. Iya, Ya. iya, Jadi benar. Ibu inisiatif Iya. membuat inovasi baru untuk membuat tas-tas ini. Nah, ini kalau saya mau beli ini harganya berapa, Bu? Harganya yang besar ini 50.000. 50.000. Iya, ada Saya dapat yang besar ini. Iya. Yang kalau yang size kecil 35.000. 35.000 nih teman-teman. Ini benar-benar besar dan di tengahnya memperkenalkan batik khas Bontang Iya, ya, Bu batik ya, khas batik khas Bontang. Bontang yaitu kuntul perak, dan ini muat banyak nih. Iya. Teman-teman bisa lihat ini muat banyak, Bu ya. Iya. Buku-buku apa Iya, segala bisa macam. untuk tempat buku kalau Benar-benar. untuk pas waktu kerja Nah, kayak gitu. ini harganya cuma 50.000 ya, Bu ya, 50.000, dan untuk size yang kecil 35.000 aja. 35.000. Nah, jadi jangan lupa nih teman-teman juga harus punya nih. Nanti saya mau beli deh, Bu. Iya. Ini bahannya tebel loh, beneran tebel, terus kuat gitu kelihatannya.
Nah, terus produk unggulan Ibu, ini kan Ibu banyak banget dari sekian produk yang Ibu buat, produk mana yang paling unggul Bu? Kalau produk unggulan saya itu tetap di keripik bawis. Tetap di keripik Iya. bawis, iya. Karena kalau Ini keripik ya, Bu, bawis ya. itu memang benar-benar hasil dari pemikiran dan ciptaan saya di awal. Karena saya kepingin mengentasan nelayan, karena ikan bawis yang tadinya sudah terambil sama nelayan itu kan terbuang sia-sia. Jadi kadang untuk pakan ikan, kadang untuk dibuang aja. Jadi gimana caranya kita bisa membantu teman-teman nelayan untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Benar. Jadi ini salah satu produk awal ya Bu, Iya. produk awal yang diproduksi oleh Ibu dan Iya. kelompok Saputra Snack dalam pengolahan ikan ya Bu ya. Iya. Jadi apa namanya? Nah, berarti Ibu untuk mendapatkan bahannya nih, bahan ikan bawisnya Ibu mendapatkannya dari nelayan-nelayan yang yang di laut Iya, untuk mancing ikannya. Terus Ibu berarti sudah punya kenalannya lah ya. Iya. Udah punya langganan Jadi seperti kami itu. sekarang tergabung di KTNA, Mm-mm. kelompok tani nelayan andalan itu. Jadi di situ kami bergabung sama bapak-bapak dan ibu Iya. nelayan semua di situ. Nelayan Iya. semua. Jadi Jadi kami sekarang tinggal enak calling kerjasama aja. dia sudah. Bu, Sudah butuh mulai ikan kerjasama. sekian. Jadi sudah dikerjakan dan dikirim bersih. Saya minta bersih gitu kan. Jadi upahnya untuk pembersihan itu beda dengan pembelian bahan baku. Jadi suami saya ngambil ikannya di nelayannya, baru untuk pengerjaan untuk pembersihan istri-istri nelayan yang mengerjakannya. Iya. Nah, ini ada 4 varian gini, memang warnanya sengaja dibedain ya Bu? Iya. Tadinya kan satu warna aja. Jadi kan kasihan kalau teman-teman yang enggak suka balado, ada yang enggak suka iya. itu kan. Jadi Jadi kalau dibikin ini 4 kan lebih menarik, juga teman-teman lebih mudah untuk mengambil yang varian rasanya itu. Iya. Nah, jadi teman-teman ini di depan Andi sekarang udah ada 4 varian keripik ikan bawis ya Bu ya. Iya. 4 varian keripik ikan bawis dengan rasa yang berbeda pastinya. Jadi teman-teman kalau suka balado bisa beli yang balado aja gitu ya Bu. Iya. Jadi harganya 18.000. 18.000 teman-teman udah bisa beli keripik bawis ini dari Saputra Snack. Nah, terus nih Bu, tadi selain ada inovasi baru, saya dengar-dengar Saputra Snack ini sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Nah, penghargaan apa aja tuh Bu? Saya jadi terkesan nih, kayaknya berarti Saputra Snack ini sudah diakui, sudah benar-benar dikenal oleh banyak orang seperti itu. Bisa diceritakan Bu gimana? Kalau di awal memang kami pernah dapat penghargaan dari Dinas Perikanan Provinsi untuk kategori pengolahan inovasi terbaik tingkat Kaltim. Nah, itu kemarin juara 3. Alhamdulillah Iya. juara 3 tingkat Iya. Kaltim ya Bu ya. Iya. Baru terus dapat lagi penghargaan dari Bontang, tetap di pengolahan inovasi hasil perikanan juga. Penghargaannya itu diserahkan langsung sama Bunda Neni waktu itu. Iya. Terus Langsung Ibu yang terima. Iya. Gimana tuh Bu rasanya? Rasanya kayak mimpi aja rasanya. Mimpi enggak nyangka ya Bu. Enggak terpikir sampai Bener-bener. sebegitunya. Kemarin tuh memang seperti itu. Terus baru kemarin tuh kami ikutkan di event di CMA yang ada di Jakarta. Kemarin itu kami seleksi itu dari 803 peserta seluruh Indonesia. Diambil cuma 7 kategori. 7 kategori. Iya. Jadi kami kemarin mendapatkan juara 1 tingkat nasional di kategori fishery. Masya Allah luar biasa teman-teman. Jadi Saputra Snack ini udah mendapat penghargaan tingkat nasional. Iya, berarti, Bu, itu ya? di tahun 2017-2018. 2017-2018 Iya. mendapatkan penghargaan kategori Fishery. Fisher ya. Jadi juara 1 ya Bu ya? Iya. Penghargaan Jadi itu pertama. Iya. Jadi itu mengangkat olahan hasil perikanan. Olahan Iya, hasil perikanan. dan pemberdayaan masyarakatnya. Ya, jadi tadi selain pengolahannya hasil perikanan, terus karena Saputra Snack ini menaungi masyarakat yang usaha juga, jadi dapat 2 kategori gitu ya. Iya. Bu, ya. Jadi terus lagi, Bu? ada lagi di tahun yang sama 2017-2018 kami mendapatkan penghargaan dari Sipena. Jadi saya ikutkan untuk es krim cangkang kepiting itu kami mendapatkan juara 1 tingkat Bontang. Juara 1 tingkat Bontang Iya. dari Sipena. Iya.
Dan masih banyak lagi kategori yang dari ke kota kayak gitu, kayak bikin black forest ikan seperti itu Semua kami Ibu coba dengan bahan dasar ikan ya Bu? Iya. Jadi kami Luar ngambil biasa. ikan yang benar-benar tidak laku seperti ikan batu, ikan ketambak seperti itu kan harganya sangat murah ya. Jadi kami coba untuk membuat inovasi, dibikin produk, bikin makanan kayak semacam black forest. Itu kan karena anak-anak kan kadang tidak suka tuh makan ikan. Benar-benar. Ya. Jadi dari situ saya tuangkan, saya masukkan daging ikan di situ, saya bentuk black forest yang cantik seperti kue ulang tahun apa segala macam itu. Saya nggak kebayang Bu, black forest rasanya ada kandungan ikannya. Iya, Tapi rasanya tetap black forest Bu. tetap black forest. Black forest ya. Jadi kami luar memang biasa. sembunyikan rasa itu Sembunyikan karena kan disembunyikan. Iya, iya. Iya. Karena anak-anak kan kadang kalau dengar nama ikan aja kan kadang sudah nggak mau, amis apa segala macam, takut duri gitu kan. Nah, dari situ saya buat. Jadi terfikirlah ya, Iya. buat apa nih yang anak-anak suka Iya. black forest gitu ya. Iya, karena saya termotivasi karena anak-anak saya dulu itu enggak mau makan ikan Oh sama seperti sekali. itu. Iya. Anak Ibu nggak suka makan ikan jadi Iya. terfikir dari situ Tapi ya. anak-anak suka makan cemilan, makan es krim kayak itu, apalagi es krim itu. Es krim itu sangat suka, favorit keluarga kami tuh es krim. Oh gitu. Jadi roti, kue kayak gitu itu suka. Jadi saya sisipkan dari situ awalnya tadinya untuk anak-anak kami dan akhirnya kami pasarkan juga. Oh, gitu ya, ya benar-benar. Nah terus tadi Bu, selain abon nih, apa ada lagi hal-hal baru atau produk-produk baru yang udah pernah Ibu buat yang berbahan dasar dari pengolahan ikan? Kalau yang untuk berbahan pengolahan ikan, kami ya yang terakhir kemarin membuat ini, abon itu, sama yang nastar rumput laut itu, iya. Atau ada lagi mungkin yang Kemarin dibuat dari- kita membuat roti gembong dari rumput laut. Roti Kemarin gembong kan dari lagi rumput viral tuh Mbak ya. bener-bener. Roti gembong itu lagi viral, roti gembong coklat apa segala macam. Tapi kami tambahkan rumput laut di dalamnya, iya. Jadi memang semua hasil olahan laut gimana bisa dimanfaatkan ya Bu Iya, ya. iya. Jadi Ibu selalu berinovasi untuk gimana nih apalagi ya yang mau saya Iya, buat gitu ya. iya. Benar-benar. Alhamdulillah sih dari gabung di Badak ini, di Badak LNG, hampir tiap tahun saya punya produk inovasi baru karena waktu itu pesan dari Pak Edi Cahyadi, Pak Ece, gimana? Ayo tiap tahun harus punya produk baru, harus semangat berinovasi terus seperti Jadi, itu yang saya ingat selalu, yang dari pembina saya yang dari Badak di awal itu. Nah, tadi berbicara dari itu berarti salah satu dukungan dari Iya, Badak betul. LNG ya Bu Iya, ya. iya benar. Nah, dukungan apa aja sih yang Ibu udah dapat nih untuk Saputra Snack? Alhamdulillah pada LNG sangat-sangat membantu sekali dan sangat dukung inovasi-inovasi saya, dan pada LNG membantu untuk memasarkan produk-produk kami dan mempromosikan, selalu mempromosikan produk-produk mitra binaannya. Nah, terus pada saat bertemu Saputra Snack nih, apa bantuan pertama kali yang diberikan oleh Badak LNG? Pertama kali bantuan yang diberikan itu kami dibantu untuk awalnya itu untuk pembelian bahan baku Mbak. Kami dibantu untuk pembelian bahan baku, baru untuk pembelian printer waktu itu, karena saya butuh printer karena untuk ini nyetak stikernya, dan stiker ini kami cetak sendiri sekarang Mbak. Alhamdulillah sudah ya, punya alatnya sendiri iya, ya Bu. baru terus bantuannya lagi itu kami dibantu untuk renovasi rumah produksi, ya. Renovasi rumah produksi. Iya, renovasi rumah produksi. Gimana tuh Bu? Apa aja yang direnov nih? Karena gini, kemarin tuh ceritanya kami harus mendapatkan izin pengolahan perikanan, itu namanya SKP, Sertifikat Kelayakan Pengolahan. Jadi kami ini yang pengolah perikanan ini diharuskan tempat produksinya itu terpisah dari rumah, dan alur proses pengolahannya pun harus standar pengolahan perikanan. Jadi sanitasi higienisnya itu harus dapat, Iya, memang. benar-benar. Sesuai Karena kan standar rawan, rawan kan kita mengolah ikan kan rawan sekali. Jadi di situ kami memang benar-benar butuh untuk tempat produksi, dan kami dibantu dari Badak LNG
untuk merenovasi, dan alhamdulillah dari situ kami mendapatkan hasilnya dan kami merasakan kita dapat sertifikat kelayakan pengolahan dari Kementerian Perikanan Pusat. Alhamdulillah. Iya. Jadi dari Badak LNG Iya. membantu merenov Iya. tempat produksi Saputra Snack. Iya. Jadi dapat penghargaan ya Bu, dapat Alhamdulillah. perizinan juga. Iya. Luar biasa benar-benar. Jadi sangat berpengaruh ya Bu, Iya, sangat bantuan yang berpengaruh. diberikan. Dan sekarang itu ya juga untuk adik-adik yang belajar apa segala macam itu di situ. Jadi tempat pengolahan itu sangat-sangat bermanfaat untuk banyak orang. Karena kan adik-adik mahasiswa yang belajar PKL apa segala macam, SMK gitu, dan ada yang datang untuk study tour seperti itu kan, kita sama-sama sharing belajar. Ada yang datang untuk Iya. study tour ya Bu. Iya. Luar biasa. Iya, karena di sini waktu itu kami satu-satunya yang punya tempat produksi. Iya. Satu-satunya di Bontang Bu. Iya, dan sekarang menjadi memotivasi teman-teman untuk mempunyai tempat produksi. Jadi sekarang itu sudah banyak teman-teman yang mulai belajar untuk mempunyai tempat produksi, dan kemarin percontohannya di tempat kami. Seperti itu. Jadi Iya. sebagai contoh nih Saputra Iya. Snack nih salah satu contoh dari dari usaha yang dijalankan seperti itu. Iya. Jadi benar-benar ya Bu, bermanfaat. Iya, bermanfaat sangat banget sekali. untuk banyak orang, nggak cuma Saputra Iya, Snack seperti tadi bantuan dari Badak LNG. Iya. Akhirnya dengan merenov tempat produksi bisa mengundang masyarakat, mengundang teman-teman, adik-adik yang ingin tahu nih gimana sih proses produksinya Saputra Snack, terus proses pengolahannya. Jadi mereka belajar di situ. Jadi benar-benar jadi pusat ya Bu, pusat untuk masyarakat bisa belajar seperti itu. Nah terus Bu, tadi ini kalau teman-teman di rumah nih mau beli produk-produk Ibu, bisa ke alamat mana Bu? Alamatnya di Rumah Bawis Pak Ucil, Jalan Tenis Gang Pro XL, RT 38 nomor 17, Kelurahan Api-Api, Bontang Utara. Nah jadi di Jalan Tenis ya Bu, Iya, Jalan berarti Tenis. turunan Polres belok Iya, kiri. Kalau dari sini, dari Gunung Sari, arah Gunung Sari itu belok kanan. Kalau dari arah perempatan Pisangan Perempatan Pisangan, belok ya, kanan. belok kanan. Kalau dari Polres, turunan Polres belok belok kiri. Iya. Nanti di sebelah Di sebelah kiri. sebelah Karena kiri di jalan. gang kedua itu belok kiri masuk, memang tempatnya di dalam. Pas di bawahnya tower, nah, itu ada pelangnya Rumah Bawis Pak Ucil. Oh gitu, Iya. ada pelangnya besar ya Bu ya. Pelangnya besar. Pelangnya Rumah Bawis Pak Ucil. Iya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih kalau misalnya mau beli keripik ikan bawis di mana ya, langsung aja datang ke Rumah Bawis Pak Ucil. Pak Ucil. Ada juga di Google Map-nya. Ada di Google Map. Iya, jadi memudahkan masyarakat untuk Bener. mencari. Iya. Karena tempat kami di dalam sekali. dalam ya, Bu, ya. Di Agak dalam. masuk ke dalam Iya, ya. tapi alhamdulillah walaupun Sudah di ada dalam di Maps iya, gitu. Nah terus kalau mau hubungin Ibu lewat WA nih, lewat Iya. online, seperti apa Bu? Kalau di nomor WA di 081 255 193 458. Nah, Kalau jadi, untuk di FB atau IG itu oleh-oleh khas Bontang. Jadi Iya. ada media sosialnya Iya. juga ya Bu, oleh-oleh Khas Bontang. khas Bontang untuk Facebook dan Instagram. Instagram. Iya. Facebook dan Instagram oleh-oleh khas Bontang, dan nomor WA tadi udah Ibu sebutkan ya. Iya. Jadi teman-teman bisa langsung catat nih nomor Ibu Nini gitu. Nah terus Bu, ngomong produk nih, sistem pemasaran yang dilakukan oleh Saputra Snack nih gimana Bu? Kalau untuk pemasarannya, kami pemasaran ke toko-toko oleh-oleh. Jadi kami titipkan di toko-toko oleh-oleh dan di toko sembako. Seperti itu di wilayah Bontang, dan ada juga di Samarinda. Oh. Yang di Roti Gembong Panglima itu di Jalan Juanda itu ada juga di sana. Dan juga kami memasarkan online gitu. Jadi ada juga yang kami pasarkan itu sekarang sudah masuk di pasar modern seperti di Alfamidi, itu kami Masuk sudah Alfamidi, iya. Bu, luar biasa ya ampun. Jadi Rumah Bawis Pak Ucil ini produksi dari Saputra Snack sudah masuk ke Alfamidi. Alhamdulillah, iya. Alfamidi di Kaltim. Kaltim. Iya. Luar biasa, teman-teman, ini udah masuk Kaltim. Jadi buat yang di rumah, jadi nggak usah ragu lagi ya Bu, kalau mau beli keripik bawis langsung datang ke Pak Ucil nih. Iya, Langsung datang ke Rumah Bawis Pak Ucil. Udah masuk ke Alfamidi, terus
dijual online juga Online Bu. juga, iya. Jadi di Bukalapak, atau Sophie Martin sekarang sudah ada. Dan teman-teman juga sekarang sudah mulai telepon WA, Bu bisa dipasarkankah? Kami bisa ikut memasarkan. Silahkan seperti itu. Jadi Ya. sudah semakin banyak ya Bu. Alhamdulillah ya. Luar biasa, saya sampai merinding nih Bu dengernya. Salah satu produk dari Mitra Binaan Komdev Badak LNG sudah jalan kemana-mana nih Bu, dari di Kaltim, orang dari manapun nyarinya pasti ke rumah Bawis Pak Ucil ini ya. Luar biasa. Nah Bu, jadi tadi kan sudah banyak dukungan yang diberikan dari Badak LNG. Nah terus tips-tips untuk teman-teman di rumah dari Ibu, kiat-kiat yang Ibu jalankan nih untuk bisa tetap bertahan di tengah pandemi seperti ini. Intinya kita harus tetap semangat walaupun di saat pandemi seperti ini. Jadi kita harus terus berinovasi, apa yang dibutuhkan di masyarakat kita harus jeli melihat peluang-peluang di situ. Jadi teman-teman semua jangan patah semangat, kita harus tetap semangat dan terus berjuang, berinovasi untuk melawan apa yang sekarang kita rasakan dan kita hadapi saat ini. Dan ayo terus semangat dan terus semangat. Benar. Jadi semangatnya banyak ya Bu. Harus lebih semangat dan semangat lagi. Jadi teman-teman di rumah harus lebih semangat daripada Ibu Nini nih. Ibu Nini ngelihat ada rumput laut nih, ada bikin apa ya seperti itu ya Bu mungkin ya. Karena selalu sayang kalau ngelihat kok numpuk gitu aja itu. Pikiran itu kayak rasanya sayang, tenang ya Bu, nggak tenang. Dibuat apa ya? Dibuat apa gitu. Ngelihat bahan dari laut, apa ya? Inovasi apa yang bisa saya buat seperti itu ya Bu ya? Karena hasil laut itu sangat-sangat melimpah Mbak. Tinggal kita yang melihat ini harus berbuat apa, harus kita inovasi buat apa gitu kan. Nah ini Bu, saya kan penasaran banget nih sama rasanya. Boleh saya coba ya? Boleh, silahkan dibuka. Nih teman-teman, Anis mau rasain keripik ikan bawis yang rasa balado nih. Oke, saya buka ya Bu ya. Sebenarnya enak makan pakai nasi panas ya Bu ya. Sekarang kemasannya double Mbak. Oh kemasannya double, seperti itu. Karena kalau kemasannya cuma kemasan luar aja nanti takutnya, karena ini kan ikan yang kita enggak pakai bahan pengawet segala macam. Bisa saya bantu? Oh ya bisa. Jadi biar aman dan lebih tahan gitu kan. Ini besar-besar loh Bu, maksudnya cukup untuk menjadi cemilan ya Bu ya. Nih Anis mau coba nih teman-teman. Nih bentuknya gini, jadi keripik ikan bawis yang rasa balado ya. Coba Anis coba ya. Coba ya Bu ya. Udah saya tebak Bu, enak banget pakai nasi panas. Ya ampun. Sayangnya depan saya nggak ada nasi panas Bu nih. Iya ya, tadi harusnya ada nasi panas. Ikan bausnya aja nih, keripik ikan bausnya aja udah enak, gimana pakai abon ya Bu. Iya. Salah satu inovasi baru dari kelompok Saputra Snack seperti itu. Rasa ikan bausnya tuh nggak amis ya, pas lah ya. Karena gini Mbak, ikan bawis itu terkenal sangat amis. Benar. Gimana Bu cara ngolahnya biar kok bisa? Kami hampir 2 tahun gimana caranya untuk menghilangkan rasa amisnya itu. Dan pastinya untuk menghilangkan rasa amisnya itu kami pakai bahan yang dari alam lah ya. Bahan dari alam, dan itu memang benar-benar rahasia dari dapur Pak Ucil. Benar-benar rahasia dapur ya Bu ya. Selain enak, ini garing juga Bu. Namanya keripik ya, tapi ini benar-benar garing. Yang biasanya kita tahu ikan bawis ini basah, tapi ini kering ya Bu. Iya garing, iya. Jadi bisa untuk cemilan. Memang settingan kita itu keripik bawis ini gimana caranya bisa buat cemilan dan bisa buat lauk makan. Jadi bisa keduanya ya Bu ya. Jadi buat yang suka nyemil bisa dicemilin, buat lauk untuk makan bisa untuk lauk ya Bu. Sudah ini tuh garing, terus rasanya banyak lagi ya Bu ya. Nah tadi buat teman-teman yang mau pesen bisa langsung datang ke alamatnya Rumah Bawis Pak Ucil ya Bu, ada di Jalan Tenis. Nah terus tadi Ibu sudah sampaikan tips-tipsnya, jadi buat teman-teman tetap semangat ya Bu, tetap semangat. Terus keluarkan inovasi baru ya Bu. Inovasi baru itu pasti. Kita contoh nih Ibu Nini, banyak banget inovasinya sampai saya bingung mau coba yang mana nih.
Gitu. Oke deh, terima kasih Ibu Nini sudah datang ke podcast LNG TV. Saya senang banget nih bisa ketemu Ibu, bagi-bagi pengalaman. Mungkin saya juga siapa tahu ada inovasi buat saya, nanti kita bisa kerja sama ya Bu ya. Nah, oke teman-teman, buat teman-teman jangan lupa pesen sekarang nih keripik Bawis Pak Ucil dan produk dari Saputra Snack yang lainnya. Dan saya Anissa beserta kru yang bertugas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.